warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Utari dari kelompok 2 dari kelas PIM dengan NIM 201190436. Di sini kelompok 2 yaitu beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri dan Novi Laila Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan tujuan dalam pendidikan Islam, perspektif Islam tentang pendidikan dan intelektualisme. Di kelompok 2 ini yaitu mengenai bab yaitu tujuan pendidikan Islam. Nah, di sini saya akan membahas kedudukan tujuan dalam pendidikan Islam. Makna tujuan, menurut Zuhairi ini tujuan adalah sesuatu yang ideal yang ingin diwujudkan. Sedangkan Saibani itu mengatakan tujuan pendidikan dalam konsep sederhana adalah perubahan yang diinginkan dan diusahakan oleh proses pendidikan atau usaha pendidikan untuk mencapai tujuan, baik pada tingkah laku individu maupun kehidupan pribadi atau pada kehidupan masyarakat dan pada alam sekitar individu itu untuk hidup. Nah, terus selanjutnya itu tahap tujuan dalam pendidikan Islam. Tahapnya itu ada 2, yaitu pertama tujuan tertinggi. Tujuan yang tertinggi ini bersifat mutlak, tidak mengalami perubahan dan berlaku umum karena sesuai dengan konsep Islam yang mengandung kebenaran mutlak universal. Selanjutnya adalah tujuan umum. Tujuan umum ini berbeda dengan tujuan tertinggi yang lebih mengutamakan pendekatan filosofis. Tujuan umum lebih bersifat empirik dan realitas yang arah tercapainya dapat diukur karena menyangkut perubahan sikap, perilaku, dan kepribadian peserta didik. Dikatakan umum karena berlaku untuk siapa saja tanpa dibatasi ruang dan waktu dan menyangkut diri peserta didik secara total. Terus pendidikan adalah upaya pengembangan potensi atau sumber daya insani. Itu artinya pendidikan adalah proses merealisasikan atau menampilkan diri sebagai pribadi yang utuh. Proses mencapai realisasi diri tersebut dalam istilah psikologi disebut becoming, yakni proses menjadikan diri dengan keutuhan pribadi. Sedangkan untuk sampai pada keutuhan pribadi diperlukan proses perkembangan tahap disebut dengan proses develop. Dan terus para ahli pendidikan Islam itu merumuskan tujuan-tujuan pendidikan Islam. Itu menurut Al-Abrasi yaitu tujuan pendidikan Islam yaitu 1. Mengadakan pembentukan akhlak yang mulia. 2. Persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat. 3. Persiapan untuk memberi rezeki dan pemeliharaan segi manfaat atau yang lebih terkenal sekarang ini dengan nama tujuan-tujuan vokasional dan profesional. Yang keempat adalah menumbuhkan semangat ilmiah pada pelajar dan memuaskan keinginan tahu dan memungkinkan dia mengkaji ilmu demi ilmu itu sendiri dan terakhir. Selanjutnya yaitu perspektif Islam tentang pendidikan dan intelektualisme. Perspektif Islam tentang pendidikan intelektualisme itu didesain untuk memunculkan kelas elit yang tercabut dari tradisi budaya dan moral, khususnya negara-negara Islam. Karena tujuan pengetahuan adalah menerima dan mendekatkan diri serta untuk meraih tata kehidupan yang meliputi dimensi kemanusiaan secara luas. Ada 2 hal yang mengembangkan intelektualisme perspektif ini, yaitu intelektual dunia dan intelektual akhirat. Intelektual yang mampu melahirkan cara pandang yang melampaui 2 kehidupan sekaligus. Jadinya ada 2 hal yang bisa untuk mengembangkan intelektualisme perspektif, yaitu intelektual dunia dan intelektual akhirat. Terus hal ini dapat dilihat berbagai perkembangan gitu loh. Di sini tuh perkembangan ilmu pengetahuan teknologi itu semata untuk eksistensi itu tanpa meningkatkan diri dengan sang pencipta dan ajarannya. Itu kalau orang yang beda agama ya kan beda dengan
Beda dengan kita orang Muslim itu lebih mementingkan bisa menyatukan antara dunia dan akhirat. Kalau sama yang beda agama itu kan antara dunia dan akhirat itu berbeda gitu loh. Jadinya itu perkembangan ilmu teknologinya itu memang benar lebih maju, tapi itu untuk ajaran kepada sang mencipta atau yang menciptakan itu kurang gitu. Jadinya tidak seimbang gitu ya. Nah, dari pembahasan tersebut itu dapat disimpulkan bahwa pendidikan intelektualisme dalam perspektif Islam adalah membangun konsep Tuhan, manusia, dan alam semesta dengan penghayatan yang mendalam agar menghasilkan manusia yang tidak merugi sepanjang kehidupannya. Gitu. Ya, kita tuh harus seimbang gitu ya, seimbang dalam dunia dan akhirat. Demikian presentasi dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafila Lasari dengan NIM 201190435. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari materi yang pertama, yaitu yang disampaikan oleh Mbak Novita. Materi selanjutnya adalah perspektif Islam tentang pendidikan dan intelektualisme, kapitalisme, serta humanisme. Yang kedua adalah kapitalisme. Kapitalisme pendidikan merupakan istilah yang sudah banyak digunakan dan bermuara pada pemahaman bahwa pendidikan tidak lebih dari sarana mencari uang. Istilah lain mengatakan bahwa kapitalisme adalah komodifikasi pendidikan, yaitu pendidikan menjadi sarana akumulasi kapital. Dalam melihat pendidikan di tengah arus kapitalisme, dapat ditilik kembali hasil analisis bahwa politik ekonomi terhadap pendidikan di Amerika yang dilakukan oleh Samuel Bowles. Dikatakan bahwa pendidikan merupakan reproduksi terhadap sistem kapitalisme belaka. Dalam kapitalisme ada dua fungsi pendidikan dalam masyarakat. Yang pertama, pendidikan berfungsi sebagai reproduksi buruh yang diperlukan bagi akomodasi modal. Sedangkan fungsi yang kedua adalah pendidikan sebagai sarana reproduksi bentuk kesadaran, penempatan, dan nilai yang dibutuhkan guna pemeliharaan perantara dan hubungan sosial yang memfasilitasi penerjemahan buruh menjadi keuntungan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa pendidikan berperan sangat penting dalam mempengaruhi sistem dan struktur sosial. Yang ketiga adalah humanisme. Pendidikan humanisme mengajarkan bagaimana peran didik sebagai manusia mampu memahami proses pembelajaran secara kritis berdasarkan kerangka filosofis tujuan hidupnya sebagai manusia. Pendidikan humanis merupakan tanggapan dan kritik terhadap praktik pendidikan tradisional. Hakikat sebuah pendidikan adalah pembebasan atau humanisme, yaitu upaya memanusiakan manusia. Maka para pendidik perlu memahami hakikat manusia sebagai salah satu landasannya. Manusia memiliki kehendak, kemauan, keinginan yang pasti berbeda dengan manusia lainnya. Berikutnya adalah PAI berwawasan multikulturalisme. Pembelajaran adalah bagaimana membelajarkan siswa atau bagaimana membuat siswa dapat belajar dengan mudah dan terdorong oleh kemauannya sendiri untuk mempelajari apa yang teraktualisasi dalam kurikulum sebagai kebutuhan peserta didik. Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun, meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, pelengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi dalam tujuan pembelajaran. Menurut Muhaimin, terdapat 3 komponen utama yang saling berpengaruh dalam proses pembelajaran pendidikan agama. 3 komponen tersebut adalah: yang pertama, kondisi pembelajaran pendidikan Islam. Yang kedua, metode pembelajaran pendidikan agama. Sedangkan yang ketiga adalah hasil pembelajaran pendidikan agama. Artinya, 3 komponen tersebut juga berlaku pada proses pembelajaran materi pendidikan agama Islam berwawasan multikultural, di mana dengan memperhatikan dan melaksanakan 3 komponen tersebut, maka pembelajaran akan bisa berjalan dengan efektif. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.